Halo teman, kembali lagi di channel Ziv Recap. So di video kali ini kita bakal bikin alur Donghua dari Donghua yang berjudul War God System. Donghua ini bergenre action komedi fantasi yang tayang pada tahun 2022. Seperti biasa, sebelum masuk alurnya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe sebagai uang tiket. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di share ke teman-teman kalian. So tanpa perlu berlama-lama lagi, viewers, let's go to the movie. Cerita diawali dengan adanya sebuah roh yang sepertinya dia sedang mencari seseorang. Lalu di sebuah penginapan ada karakter utama kita yang bernama Anlin. Di sini Anlin sedang mendoakan ibunya yang udah meninggal. Dan dari ini adalah hari ulang tahun Anlin. Anlin ini hidup sebatang kara, jadinya dia merayakan ulang tahunnya sendirian. Tak lama setelah itu ada suara dari luar kamar dia yang seketika membuat suasana menjadi horor. Lalu pintunya pun terbuka. Dan itu adalah roh yang tadi. Roh ini langsung membawa Anlin menghilang. Anlin dibawa ke tempat penghubung antara dunia fana dan dunia spiritual. Lalu roh ini bilang kalau dia bakal mengirim Anlin ke dunia spiritual untuk berlatih. Roh ini pun mengeluarkan jurus yang bernama War God System, lalu mengarahkannya ke Anlin. Dengan ini sekarang Anlin udah mendapatkan sebuah sistem dan mendapatkan surat rekomendasi untuk pergi ke sekolah terbaik Jiuzhou. Setelah itu, roh ini pun pergi. Tak lama kemudian keluar sebuah peri sistem. Lalu muncul sebuah cahaya. Peri sistem ini bilang kalau ada manusia yang terjebak di transmisi ruang. Dan Anlin disuruh buat menentukan mau menolong atau tidak. Tentu aja Anlin mau menolong orang tersebut dengan menyedot energi ini. Setelah disedot, keluarlah seorang cewek yang sangat cantik. Dia bernama Siolan. Karena namanya susah jadi kita sebut aja Ola. Karena udah diselamatkan, si Ola ini pun bilang kalau dia berutang nyawa kepada Anlin. Setelah itu Anlin diajak menuju ke suatu tempat. Ternyata Anlin ini dibawa ke sekolah Jiuzhou. Di sini ada banyak banget orang yang menggunakan sihir. Tak lama setelah itu mereka pun mendengar murid-murid di sini pada berteriak. Mereka berdua mendekat ke arah suara itu. Setelah dilihat, ternyata ini adalah tempat untuk menentukan siswa akan berada di kelas mana. Kata si Ola, 10.000 murid di sini bakal dibagi ke dalam 100 tingkatan kelas. Lalu ada murid bernama Cheng yang disuruh maju ke depan. Si Cheng ini memiliki surat rekomendasi juga sama kayak yang dipunyai Anlin. Melihat itu orang-orang di sini pun pada kagum karena mendapatkan surat rekomendasi itu sangatlah langka. Dan saat melakukan tes, si Cheng ini juga sangatlah hebat. Dia pun masuk ke dalam kelas 1. Setelah itu giliran Ola buat melakukan tes. Setelah melakukan tes, Ola masuk ke kelas 1. Anyway, kelas 1 ini adalah kelas terbaik yang ada di sini. Selanjutnya, giliran Anlin buat maju ke depan. Saat Anlin mengeluarkan surat rekomendasi, orang-orang pada kaget dan langsung mengira kalau Anlin ini orang yang kuat. Saat hendak melakukan tes, orang-orang juga pada mendukung Anlin. Tapi ternyata hasil tesnya di luar ekspektasi. Karena ternyata Anlin ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, alias 0. Dan karena surat rekomendasi Anlin bisa masuk ke kelas 1 meskipun tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan Pak Guru di sini bilang kalau Anlin adalah siswa dengan nilai terjelek yang bisa masuk ke kelas 1. Mendengar hal itu, para murid pun jadi membenci Anlin dan menghina Anlin karena memakai orang dalam. Setelah itu murid bernama Liu maju ke depan buat melakukan tes. Dia mendapatkan tingkat 3 dan masuk ke kelas 100. Melihat itu murid-murid yang ada di sini pun semakin iri dan merasa kalau Anlin ini curang banget. Di malam harinya, peri sistem menyuruh Anlin buat naikin batasan dia atau bisa dibilang naikin level. Dan di sistem ini ada sebuah misi untuk menaikkan level. Misi pertama untuk naik satu tingkat adalah dengan push up 10 kali. Anlin pun langsung push up. Setelah 10 kali push up, Anlin langsung naik ke tingkat 1. Hanya dengan naik satu tingkat aja, Anlin udah menjadi kuat. Bahkan sekarang, dia kuat push up hanya pakai satu jari aja. Selanjutnya, Anlin disuruh push up sebanyak 20 kali untuk naik ke tingkat 2. Dengan cepat, Anlin menyelesaikan push up-nya dan naik ke tingkat 2. Tugas selanjutnya yaitu 100 push up untuk naik ke tingkat 3. Dengan cepat juga, Anlin menyelesaikan tugas ini dan naik ke tingkat 3. Tapi tugas untuk naik ke tingkat 4 sangatlah susah, yaitu 10 miliar push up. Sangat tidak mungkin dilakukan oleh Anlin.
Lalu sistem memberikan petunjuk cara mudah agar naik ke tingkat 4, yaitu dengan cara minta diajarin sama Ola. Tapi pas keluar dari rumah, Anlin tiba-tiba diserang sama seseorang. Untungnya Anlin bisa menghindar semua serangannya. Setelah itu orang ini pun mengeluarkan kertas untuk mengaktifkan sihirnya. Di sini Persistem bilang kalau tubuh Anlin tidak bisa menahan serangan ini. Lalu orang ini pun melepaskan serangannya. Ternyata serangannya tidak mengenai Anlin karena Ola datang buat melindungi Anlin. Lalu orang ini pun mau menyerang Ola. Karena kelihatan Ola lagi gak fokus, Anlin pun maju buat menangkis serangan dari orang ini dengan menggunakan Sage Mode milik Anlin. Nama Sage Mode-nya adalah Fisik Surga Neraka. Melihat Sage Mode milik Anlin, orang ini pun kabur. Keesokan harinya mereka berangkat ke sekolah buat mengikuti kelas. Tapi di tengah perjalanan, Anlin merasa sepanjang jalan dia ini diomongin sama siswa-siswa yang ada di sini. Dengan menggunakan mata batin, dia bisa mendengarkan omongan orang yang ada di sekitarnya. Ternyata benar, semua orang ini sedang mengujar kebencian terhadap Anlin. Ya bisa dibilang Anlin ini musuh semua orang yang ada di sini. Setelah itu Anlin mengikuti kelas. Di sini ada kelas sihir yang diajar sama guru bernama Ying. Ying ini mau mengadakan latih tanding sihir. Di sini Cheng disuruh buat melawan Anlin, yang notabene Cheng ini adalah yang terkuat di kelas ini. Anlin pun maju ke depan. Tapi karena Ola tahu kalau Anlin ini tidak bakal kuat melawan Cheng, jadinya Ola lah yang maju ke depan dan langsung menyerang Cheng. Tapi semua serangan Ola berhasil ditangkis sama Cheng. Setelah itu si Cheng ini mengeluarkan formasi roh. Formasi ini memberikan pertahanan yang sangat kuat. Lalu Cheng mengeluarkan jurus dia untuk menyerang Ola. Melihat itu, Anlin langsung maju dan mengeluarkan Sage Mode dia untuk melindungi Ola. Lalu di sini Anlin langsung menyerang titik lemah formasinya Cheng. Tapi sepertinya itu tidak ngefek apa-apa. Sekarang gantian Cheng yang mau menyerang. Dengan jurus ini dia mampu mengikat Anlin dengan rantai yang dia keluarkan. Tapi ternyata Anlin bisa melepaskan diri dari jurusnya Cheng. Karena serangan Anlin yang tadi berhasil memecahkan formasinya Cheng yang membuat jurusnya melemah. Bahkan Anlin sekarang udah mencapai tingkat 4. Semua orang pun sangat kaget karena hanya dengan satu malam aja Anlin udah bisa mencapai tingkat keempat. Lalu sistem muncul untuk memberitahukan tugas selanjutnya, yaitu menyerap 10 batu roh dan seterusnya sampai mencapai tingkat ke-7. Lalu setelah itu Cheng mengaku kalah sama Anlin. Setelah kelas selesai, Cheng mengajak temenan Anlin dan juga Ola. Lalu Cheng bilang kepada mereka kalau ada apa-apa disuruh buat kasih tahu aja. Dengan polosnya Anlin di sini meminta batu roh kepada Cheng. Padahal batu roh itu adalah mata uang yang ada di sini. Tapi untungnya si Cheng ini baik banget. Dia memberikan sebuah cincin gitu yang setara dengan 1000 batu roh. Dan di malam harinya saat di rumah, Anlin langsung mencoba buat menyerap batu roh tersebut untuk menaikkan tingkat dia. Setelah menyerap batu roh, sekarang Anlin udah menjadi tingkat ke-7. Dengan tubuh dia yang sekarang, Anlin bisa berlatih jurus dewa. Dan untuk menaikkan lagi ke tingkat 8, Anlin harus mengalahkan musuh yang memiliki tingkat 9. Lalu sistem di sini juga menjelaskan untuk membuka jurus Anlin harus memakan roh gunung agar bisa mempelajari ilmu tingkat dewa. Keesokan harinya Anlin meminta tolong ke Ola untuk mencarikan roh gunung. Ola pun mau membantu Anlin dengan cara meminta ke pamannya. Lalu di sore harinya Anlin mengajak Ola bertarung dan menyuruh Ola buat mengalah agar dia bisa menaikkan tingkatnya dengan mudah. Di sini Ola tidak paham maksudnya Anlin ini apa. Malah si Ola ini salting dan berpikir kalau Anlin mau menyatakan perasaan. Jadinya dia mengiyakan apa yang dikatakan Anlin. Lalu setelah itu Ola mau memberikan roh gunung yang dipesan sama Anlin tadi. Tapi tiba-tiba Anlin langsung menyerang dari belakang. Ola pun nangis karena Anlin sangat tega terhadap dia. Melihat Ola nangis, Anlin jadi menghentikan serangannya dan malah tanpa sengaja memegang itunya Ola. Hal itu membuat Ola marah dan ngambek terhadap Anlin. Dia pun kabur dan melemparkan pesanan Anlin tadi. Setelah itu saat di rumah, Anlin memakan roh gunung yang udah dia dapat tadi. Tapi tiba-tiba perut Anlin jadi sakit banget sehabis makan roh gunung tadi. Kata sistem itu adalah efek makan roh gunung. Nah saat di WC, sistem ini menjelaskan lagi kalau mau dapetin jurus pukulan gunung, Anlin harus menunggu prosesnya selama 13 hari. Jadi selama 13 hari, Anlin bakalan sakit perut terus. Keesokan harinya Anlin tidak masuk sekolah karena ya dia lagi sibuk di WC.
Karena itu di sore harinya, Cheng sebagai ketua kelas datang ke rumahnya Anlin. Di sini Anlin bilang kalau dia lagi ada halangan. Cheng mengira kalau Anlin sedang kerasukan. Karena itu, Cheng mau membacakan sebuah mantra untuk menyembuhkan Anlin. Saat Cheng sedang membacakan mantra, ternyata kecepatan proses jurus Anlin bertambah sangat cepat. Karena itu, Anlin pun menyuruh Cheng buat meneruskan mantranya. Sehingga sekarang proses sudah mencapai 97% dan tinggal menunggu 8 jam aja untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang Anlin udah berangkat kembali ke sekolah meskipun sambil menahan sakit perut. Kemudian di sini muncul ketua besar, dia bernama Yuhua. Yuhua ini menjelaskan tentang pertarungan bebas yang akan dilakukan di sekolah ini. Singkatnya, mereka bakal dibawa ke sebuah pulau dan disuruh buat survive dengan cara melawan murid-murid yang lain. Untuk mereka yang kuat dan mampu mengalahkan banyak lawan, maka dia bakal naik peringkat dengan sangat cepat. Setelah itu semua murid pun langsung dikirim ke pulau tersebut. Di sini Cheng langsung menghabisi orang yang ada di sekitar dia dengan jurusnya. Sementara Anlin di sini, dia malah lagi buang ampas di dekat pohon sambil bersembunyi. Dan prosesnya sekarang tersisa tinggal 5 menit aja. Akhirnya 5 menit pun berhasil dilalui dan sekarang prosesnya udah selesai. Anlin pun mendapatkan jurus pukulan penggetar gunung. Dia pun langsung mencoba pukulannya karena kebetulan di depan dia ada 4 orang. Dengan pukulan ini, dia bisa membuat ke-4 orang tadi kembali ke halaman utama atau kembali ke lobi. Dan juga Anlin sekarang naik ke tingkat 8. Untuk naik ke tingkat 9, Anlin harus mendaki ke puncak Heishi dan belajar elemen tanah. Lalu Anlin disuruh buat mengalahkan 10 lawan yang udah tingkat 9. Setelah itu ada Liu Dabo yang mendekat ke arah Anlin. Liu ini pengen meminta bantuan kepada Anlin. Anlin pun dibawa ke tempat persembunyiannya Liu. Nah, di sini banyak banget murid dari kelas 100. Kemudian Liu meminta bantuan kepada Anlin untuk mengalahkan mereka semua secara perlahan, biar mereka kembali ke lobi tanpa merasakan sakit. Soalnya mereka ini takut banget ketemu murid-murid yang kuat. Dengan senyuman hangat, Anlin pun mengirim mereka semua ke lobi. Setelah mengalahkan musuh yang banyak, Anlin sekarang menduduki peringkat ke 7864. Masih jauh banget dari 50 besar. Tak lama kemudian, Anlin didekati sama murid yang kelihatan kuat banget. Dia bernama Kia. Di sini si Kia malah meminta Anlin buat menemani dia bermain game. Tapi sebelum itu, Anlin mengajak Kia buat pergi ke puncak Heishi. Lumayan lah, Anlin dapat tumpangan gratis buat pergi ke sana karena si Kia ini bisa terbang. Dengan cepat, Anlin pun langsung mencapai puncak Heishi. Karena udah sampai puncak, sistem pun menyuruh Anlin buat menyerap energi yang ada di sini. Waktu yang dibutuhkan adalah 24 jam. Sambil menunggu proses latihan selesai, Anlin bermain game bareng Kyu selama semalaman. Lalu di pagi harinya, Kyu merasakan aura membunuh dari diri Anlin. Anlin pun jujur kalau dia pengen menyerang Kyu. Mendengar hal itu, Kyu merasa dipermainkan sama Anlin dan dia pun marah. Kyu di sini langsung mengeluarkan jurus dia yang bernama Sinar Pamungkas. Sementara Anlin di sini dia udah bisa menggunakan jurus tanahnya. Sebenarnya si Kyu ini membatalkan serangannya. Tapi Anlin tidak bisa menahan jurusnya ini, sehingga jurusnya pun keluar dengan sendirinya dan menyerang ke arah Kyu. Untungnya Kyu berhasil menahannya. Kemudian Kyu pun menyerang balik. Setelah itu Kyu menodongkan senjatanya. Lalu Kyu menanyakan ke Anlin kenapa dia bisa bermain game sambil berlatih. Anlin pun menunjukkan makanan raw yang dia makan kemarin. Tentu aja Kyu tidak percaya. Dia mengambil makanan tersebut dan memakannya. Setelah memakan itu, perutnya pun jadi sakit. Untungnya sistem beritahu ke Anlin cara menyembuhkan itu. Setelah menyembuhkannya, Anlin dikasih sebuah bandu. Lalu Anlin pun pergi dari tempat ini. Pas lagi OTW turun, tiba-tiba dia terkena serangan. Serangan itu berasal dari orang ini. Dia bernama Wang Xuanzhan. Nah, si Zhan ini adalah orang terkuat dari semua sekte. Si Zhan ini sedang mencari seseorang yang bernama Chen Chen. Jika Chen Chen gak keluar, maka Zhan bakal menghabisi semua orang yang ada di sini. Mendengar hal itu, Anlin pun langsung mencari Ola, karena bisa-bisa Ola dalam keadaan bahaya. Sementara itu, Ola di sini dia sedang diserang sama seseorang. Untungnya Anlin datang tepat waktu. Anlin pun langsung menggunakan jurus sana dia buat melindungi Ola dan juga anjing ini. Setelah itu semua orang yang ada di sini terserang petirnya Zhan.
dan semua orang yang terkena serangannya pun kembali ke lobi. Dan sekarang jumlah yang ada di hutan ini tersisa 132 orang aja. Tinggal sedikit lagi. Kemudian di depan Anlin ternyata orang-orang yang tadi terkena serangan petir, dia belum kalah. Mereka masih bisa bertahan. Mumpung mereka ini melemah, Anlin pun langsung menyerang mereka satu persatu dan mengembalikannya ke lobi. Karena udah mengalahkan orang dengan tingkat 9 sebanyak 10 kali, Anlin pun naik ke tingkat 9. Sementara Zhen di sini, dia didatengin sama Cheng dan juga Suyun. Dua orang ini adalah yang terkuat di kelas 1. Meskipun begitu mereka berdua tidak bisa mengalahkan Zhen. Malah Suyun lah yang harus kembali ke lobi. Kemudian Zhen langsung menyerang ke arah Cheng. Mereka pun ada kekuatan, tapi sayangnya Cheng di sini harus kalah. Setelah itu, Zhen menyerang lagi ke semua tempat yang ada di sini. Lalu sistem beritahukan kalau saat ini tersisa 4 orang aja. Sekarang kalau Anlin bisa mengalahkan Zhen, maka peringkat Anlin bakal naik langsung menjadi peringkat 2. Anlin pun langsung menantang Zhen buat melawan dia. Tapi sebelum itu Anlin memukul Ola terlebih dahulu biar dia keluar dari sini. Setelah itu Zhen pun langsung menyerang dengan tumbak petir dia. Anlin mencoba menangkis serangan tersebut dengan pukulan tanah dia. Tapi jurus itu masih belum cukup buat menghentikan itu. Lalu tiba-tiba sistem beritahu kalau Anlin mendapatkan jurus jari penghancur. Dengan jurus ini, layar yang ada di lobi menjadi blank. Dan tiba-tiba Zhen udah kembali ke lobi. Berarti jurus tadi berhasil mengalahkan Zhen. Orang-orang pun pada memuji-muji kekuatan Anlin sekarang. Dan Anlin pun memenangkan pertandingan dan berhasil mencapai peringkat kedua. Setelah pertarungan bebas tersebut, Anlin jatuh sakit dan harus istirahat di rumah. 1 bulan setelahnya, tetua memberikan informasi kalau segel menara di negeri Hanxiu dirusak sama siluman. Jadi tetua bakal mengirim murid terbaik mereka untuk menjadi bentara. Mereka yang terpilih bakal dikirim ke dunia fana untuk membasmi para siluman dan memulihkan menara yang udah dihancurkan. Murid yang dipilih adalah Anlin, Cheng, dan Ola. Mereka bertiga bakal dikirim ke dunia fana untuk menjalankan misi. Dan di sini Anlin bakal menjadi ketua tim. Ya bisa dibilang Anlin ini pulang kampung lah, karena kan dia berasal dari dunia fana. Mereka pun berpamitan kepada siswa-siswa yang lain yang ada di sini. Di sini mereka udah berada di tengah antara dunia spiritual dan dunia fana. Tapi sebelum memasuki sebuah portal, si Ola kelihatan sedih. Ternyata kata Pak Guru, Anlin bakal mendapatkan malapetaka dan Anlin bakal berada dalam hidup dan mati. Oke, mereka pun hendak masuk ke portal dunia fana. Tapi tiba-tiba Anlin terjerat sesuatu. Untungnya Allah sempat memegang Anlin. Dan Cheng juga berusaha menyusul mereka. Nah, di sini Anlin dan Cheng pingsan. Pas bangun, mereka berdua udah berada di dunia fana. Dan Anlin terlihat tidak kenapa-kenapa. Tapi di sini Anlin harus berpikir biar bisa mendarat dengan selamat. Anlin pun menggunakan jurus teratai tanah buat mendarat. Dan ya, mereka berdua pun mendarat dengan selamat. Disusul dengan Cheng yang juga udah berada di sini. Tak lama setelah itu datang seorang gadis bernama Tian. Dia merupakan anggota pelacak dari aliansi praktisioner. Mereka pun masuk ke dalam pesawat yang dibawa sama Tian ini. Di dalam sini si Tian ini sombong banget. Dia meremehkan Anlin dan kawan-kawan. Karena itulah Ola marah dan menantang si Tian ini. Sementara Anlin dia mendapatkan kekuatan baru, yaitu kekuatan penahan roh. Kemudian Ola dan Tian pun hendak adu pukul. Tapi tiba-tiba kekuatan mereka terhenti. Sepertinya itu karena ulah Cheng. Cheng di sini menyuruh Ola buat menjaga persahabatan dua dunia dan harus menjaga sikap. Setelah itu mereka pun diajak buat masuk ke bagian dalam pesawat untuk bertemu dengan presiden aliansi. Dia bernama Yuan. Di sini mereka diberitahu kalau ini adalah tempat markas pesawat di negeri Hanxiu. Dan markas ini untuk mengirim pasukan elit ke berbagai medan perang. Nah, di sini udah ada 8 orang ahli bela diri untuk menjalankan misi membasmi aliran iblis. Pria yang ini dia bernama Shiguo yang merupakan pejabat atau atasan di sini. Sepertinya mereka di sini tidak suka dengan kedatangan Anlin dan kawan-kawan. Karena sebelumnya dunia fana ini udah pernah meminta bantuan tapi dicuekin sama dunia spiritual. Malah sekarang yang diutus adalah murid-murid berkekuatan lemah. Jadi mereka di sini hendak diusir dan disuruh kembali ke dunianya. Tapi mereka bertiga menolak buat pulang.
dan tiba-tiba si Guo menyerang mereka. Karena itulah Cheng ini menantang si Guo bertanding. Jika Cheng menang, maka mereka harus membiarkannya berada di sini. Lalu roh sistem milik Anlin muncul. Sistem ini memberitahukan sebuah strategi. Intinya sistem ini menyuruh Anlin buat memanfaatkan sifat meremehkan mereka. Setelah itu Anlin pun maju dan bilang kalau biar dia aja yang melawan si Guo. Tapi tiba-tiba dari belakang Tian menyerang Anlin sambil bilang kalau Anlin tidak pantas menantang ayahnya. Anlin pun terkena tendangan dan terpental. Melihat Tian yang serius banget, Anlin pun mengeluarkan mode surga nerakanya. Lalu Tian mengeluarkan jurus 5 roh. Tapi jurus ini bisa ditangkis dengan mudah oleh Anlin. Kemudian Anlin menyerang dengan jurus pukulan penggetar gunung ke arah si Guo. Menyadari itu si Guo pun menyerang balik. Tapi di sini Anlin menggunakan jurus yang membuatnya sedih. Dengan jurus ini membuat si Guo teringat kisah-kisah sedih dia. Karena si Guo lagi sedih, Anlin pun dengan mudah bisa memukulnya. Tapi untungnya Yuan maju buat menangki serangan Anlin. Dengan melihat kekuatan Anlin sekarang, si Yuan ini takut kalau Anlin dan kawan-kawan bakal mengkhianati mereka. Jadinya Yuan mau memberikan satu tes lagi kepada mereka, yaitu tes menahan serangannya Yuan. Kalau berhasil maka mereka bakal diperbolehkan tinggal di sini. Yuan pun langsung menyerang dengan tongkatnya. Dengan gobloknya si Tian ini malah masuk ke jurusnya Yuan. Jadinya ya dia pingsan karena tidak kuat menahannya. Lalu Anlin di sini menggunakan kekuatan ilahi buat meloloskan diri dari jurusnya Yuan. Melihat hal itu membuat semua orang terkagum-kagum dengan kekuatan Anlin ini. Dengan ini mereka pun diterima buat tinggal di sini. Tak lama setelah itu tiba-tiba ada peringatan dari pesawat ini. Karena itu Anlin dan Tian dikirim keluar sama si Guo. Saat berada di luar, Tian mendeteksi ada 2 musuh dengan batasan penyerap spiritual. Tian pun meminta bantuan ke markas buat mengirim orang lagi. Lalu Anlin melihat dengan penglihatannya, ternyata apa yang dibilang Tian itu salah. Karena orang yang bakal mereka hadapi berjumlah 3, bukan 2. Di sini kabutnya semakin mendekat. Lalu Anlin mengeluarkan sebuah mantra buat menahan kabut ini. Dan Anlin mengajak mundur Tian terlebih dahulu untuk bersembunyi. Sementara di markas si Guo menyuruh 2 orang lain buat menyusul Anlin. Tapi Ola di sini bersikeras buat ikut mereka. Karena saat ngeyel, akhirnya si Guo menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ola. Ola pun diserang. Melihat itu Cheng pun membantu Ola. Sehabis membantunya, Cheng langsung bilang kalau biar mereka berdua aja yang pergi. Tak lama setelah itu sistem yang ada di markas memberikan info kalau ada musuh dengan tingkat level tidak diketahui mendekat ke arah markas. Jadinya mereka semua mau turun tangan langsung. Tapi saat portalnya dibuka, tiba-tiba ada jurus yang masuk ke dalam markas lewat portal. Ternyata itu adalah ulah dari iblis cewek ini. Sementara Ola dan Cheng udah bertemu dengan Anlin dan juga Tian. Di sini mereka mendapatkan info kalau markas diserang. Tapi mereka memutuskan buat tetap berada di sini. Tak lama setelah itu tiba-tiba Anlin ditangkap sama musuh. Anlin di sini seperti disedot kekuatannya. Melihat itu Cheng mau membantu, tapi dia dihalangi sama iblis yang lain. Jadinya Ola dan Tian lah yang harus menangkap Anlin. Tapi pas hendak ditangkap, Ola melihat ada musuh lagi yang ada di bawah. Musuh ini pun mengeluarkan petir ke arah Anlin. Lalu Cheng tiba-tiba langsung menyerang si iblis petir ini dan hendak membunuhnya. Sementara Ola udah bangun dan hendak menyelamatkan Anlin. Tapi lagi-lagi Anlin ditangkap dan sekarang hendak digigit lehernya. Tapi sebelum itu Anlin yang masih sedikit sadar, dia mengeluarkan jurus kekuatan ilahi. Dengan jurus ini membuat iblis-iblis yang ada di sini menjadi kena mental. Sehingga Ola dan yang lainnya langsung menghabisi para iblis ini. Setelah itu muncul lagi nih si Raja Iblis yang menyerang markas tadi. Lagi-lagi orang yang diincar adalah Anlin. Anlin pun diculik dan dibawa masuk ke dunia iblis untuk dijadikan tumbal ritual. Nah di sini Anlin dibangunkan sama peri sistem. Lalu Anlin ditawari sebuah jurus yang ada pada cincin dia yang diberi sama Liu. Kemudian peri sistem menyuruh Anlin buat pose Ultraman sambil bilang berubah. Tiba-tiba ada sebuah ledakan berwarna pink. Ternyata itu adalah Liu yang datang buat menyelamatkan Anlin. Di sini Liu langsung membantai para iblis ini. Dan sekarang hanya tersisa si Raja Iblis. Untuk melawan mereka, si Raja Iblis ini menggunakan 3 senjata dewa yang dia miliki. Kemudian Raja Iblis ini langsung menyerang Anlin. Melihat itu teman-temannya yang lain pun langsung menyerang secara bersamaan.
Tapi saat mereka mau mendekatinya ternyata tidak bisa, seperti ada penghalang. Lalu keluar senjata ketiga Raja Iblis ini yang membuat semacam dimensi gitu. Gue gak tahu ini apa namanya, intinya bentukannya seperti cermin. Nah, setelah menggunakan senjata ini, si Raja Iblis tiba-tiba ambruk seperti kehabisan tenaga. Kata dia, senjata ini bakal menghancurkan semuanya. Sebelum Raja Iblis ini pingsan, dia mengatakan misi selesai. Sementara Anlin, dia tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang sangat aneh. Kata peri sistem, ini adalah lautan Chi yang ada di dalam tubuh Anlin. Ini adalah proses di mana Anlin bakal terpisah dengan peri sistem. Ini semua disebabkan oleh pedang yang menyerang Anlin tadi. Kemudian dari tubuh peri sistem keluar seorang gadis peri. Peri ini melarang Anlin buat mendekat karena kalau Anlin mendekat bisa ikutan terperangkap juga. Lalu peri ini memberikan info tentangnya. Ternyata dia adalah perinya Anlin yang bernama Tina. Tina ini tidak berasal dari dunia ini. Tina mengaku kalau dia berubah menjadi peri sistem untuk membuat Anlin menjadi kuat. Dan sekarang dunia ini udah menolak Tina yang mengharuskan mereka berpisah. Saat hendak berpisah, Anlin melompat dan langsung meluk Tina. Lalu Anlin menggunakan jurus penghancur surga untuk melawan malapetaka. Akhirnya Anlin pun terbangun dari pingsannya. Tapi karena Tina belum menghilang, jadi jurus dari pedang Raja Iblis bakalan terus bekerja. Lalu untuk terakhir kalinya, Tina mau memberikan kekuatan kepada Anlin untuk melawan malapetaka ini. Dengan kekuatan sekarang, Anlin bisa mengendalikan pedang Raja Iblis untuk menghancurkan cermin-cermin ini. Lalu langkah terakhir dengan menggunakan pedang ini, Anlin bisa mengalahkan malapetaka. Dan dunia pun kembali cerah. Sebelum pergi, Tina berikan misi kepada Anlin buat pergi ke kerajaan peri dan menemukannya di ruang dan waktu. Kalau tugas ini berhasil, maka Anlin bakal ketemu lagi dengan Tina. Lalu Tina pun pergi dari dunia ini. Dan cerita part kedua selesai sampai di sini. Jadi itulah alur cerita dari Donghua War God System. Sebenarnya masih ada 3 episode lagi, tapi itu semua cerita tambahan. Kalau misal di anime Jepang itu semacam cerita OVA. Jadi ya gak usah lah gue masukin ke alur cerita ini, karena tidak penting. Mungkin Donghua ini bakalan ada season keduanya, cuman gak bakalan rilis secepat itu karena nih Donghua aja baru dirilis. Terima kasih udah menonton video kali ini. See you in the next video. Bye bye.